Abuya Bustomi atau Abuya Cisantri adalah seorang ulama yang terkenal dari tanah Banten dengan keberanian dan berbagai karomahnya. Nama lengkap beliau Ahmad Bustomi bin Ahmad Jasuta. Abuya Jasuta adalah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah Cisantri, Pandeglang, Banten. Semasa hidupnya, beliau dikagumi oleh para kiai dan disegani para jawara Banten. Selain masyhur dengan berbagai karomahnya, Abuya Bustomi disebat-sebat juga sebagai seorang wali Allah. Gelar Abuya yang disandangnya dari masyarakat karena keilmuannya. Arti kata Abuya itu sendiri merupakan sebutan untuk seorang kiai yang telah mencapai makom tertentu dalam ma'rifat. Saat Abuya Bustomi mengaji di Mama Bakri Sempur Purwakarta, beliau diperintahkan oleh gurunya itu untuk mengaji ke Kets Busrol Karim Kresek Garut yang akrab disapa Mama Oko Garut. Saat itu, Abuya Bustomi satu angkatan dengan Abuya Dimyati Cidahu, ayahanda Abuya Muhtadi, dan Abuya Dimyati Cilongok, ayahanda Abuya Uci Turtusi Cilongok. Hanya saja, mereka adalah senior pada saat itu. Sebelum berangkat, Mama Sempur memerintah Abuya Bustomi untuk berpuasa amalan yang telah diberikan. Kelak amalan itu akan berguna di sana. Berangkatlah Abuya Bustomi ke Garut, Jawa Barat, tetapi sesampainya di sana, Kets Busrol Karim sedang sakit. Hingga sampai 1 bulan lebih, Abuya Bustomi sama sekali belum mengaji dengan kiai karena sedang sakit. Para santri telah disebar ke berbagai daerah untuk mencari obat demi kesembuhan Mama Oko. Namun, belum ada yang bisa menyembuhkan beliau. Dikisahkan Mama Oko sakit lantaran ketika saat berzikir tiba-tiba di depannya ada 2 ular hitam. Karena kaget, Mama Oko memukul 1 ular tersebut hingga mati dan ular satunya lagi kabur. Ular adalah satwa berbahaya yang memang hukumnya sunnah untuk dibunuh. Namun ternyata 2 ular tersebut adalah jelmaan jin atas kejadian itu. Para jin melapor kepada rajanya bahwa temannya baru saja dibunuh oleh bangsa manusia. Mendengar hal itu tentu saja Raja Jin marah dan mengambil paksa ruh royat Mama Oko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal inilah yang menjadi sebab Mama Oko sakit. Obat masih terus dicari, sementara Mama Oko tak kunjung sembuh. Hingga suatu malam putra Mama Oko bermimpi bahwa orang yang bisa menyembuhkan Mama Oko adalah seorang santri baru yang berasal dari Banten. Abuya Bustomi pun demikian bermimpi bertemu dengan Mama Sempur. Dalam mimpinya, Mama Sempur menyuruhnya untuk segera menggunakan ilmu amalan dari Mama Sempur untuk menyembuhkan Mama Oko. Keesokan harinya, putra Mama Oko mengumpulkan semua santri yang jumlahnya 1500 orang lebih dan menceritakan mimpinya bahwa yang akan menyembuhkan Mama Oko adalah santri baru yang berasal dari Banten. Dimintalah santri yang berasal dari Banten untuk memisahkan diri. Setelah semua santri dari Banten dipisahkan, putra Mama Oko tidak menemukan santri baru dari Banten yang hadir di majelis. Yang ada hanya santri lama. Seorang santri memberitahu bahwa ada 1 santri baru dari Banten yang belum pernah mengaji dan belum tiba di majelis. Maka dipanggillah Abuya Bustomi untuk segera ikut putra Mama Oko menuju kamar Mama Oko. Di kamar Mama Oko, Abuya Bustomi langsung melaksanakan salat 2 rakaat dan menggunakan amalan dari Mama Sempur lalu masuk ke alam jin. Setiba di alam jin, Abuya Bustomi segera menemui Raja Jin dan meminta pembebasan ruh royatnya Mama Oko yang disandra. Perdebatan antara Abuya Bustomi dengan Raja Jin pun tidak terhindarkan dan berlangsung cukup lama. Berbagai kitab telah digunakan oleh Raja Jin untuk mencari dalil dalam menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Ucapan Abuya Bustomi mengakhiri perdebatan. Ini kesalahan anakmu. Anakmu masuk ke rumah bangsa manusia tanpa mengucapkan salam sambil menyerupai satwa berbahaya yang sunnah dibunuh menurut agama. Raja Jin menerima kalah dan merasa bersalah. Sebagai permintaan maaf, Raja Jin menawarkan apapun yang Abuya Bustomi mau. Namun, Abuya Bustomi menolaknya dan berulang kali Raja Jin menawarkan barang-barang mewah kepada beliau. Namun Abuya selalu menolaknya. Abuya dan menghadangnya di tengah jalan. Abuya sedang berada di dalam mobilnya. Jaro Karis turun, kemudian menembakkan pistolnya ke arah mobil Abuya Bustomi. Lalu dengan tenang, Abuya turun dari mobilnya dan menghadap Jaro Karis yang sedang menodongkan pistol ke arahnya tanpa terlihat rasa takut di wajahnya. Seketika, Abuya menyingkap dan mengibaskan sorbannya. Dan di luar dugaan, wujudnya jadi ada 5
Jarokaris bingung. Abuya Bustomi berkata, "Tidak usah dulu berkelahi. Cari dari 5 raga ini mana saya yang asli. Jika kamu mampu, maka saya akan tunduk kepadamu." Jarokaris tubuhnya bergetar. Kesaktiannya sepertinya hilang karena karomah Abuya, sampi-sampi pistol yang digenggamnya pun tak terasa jatuh ke tanah. Lagi diceritakan ketika Buya mendirikan pesantren, banyak tantangan dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan ada yang bermaksud mengusir beliau. Puluhan orang mengepung rumah beliau dengan senjata tajam. Beliau bukan malah takut, malah mencabut pohon yang cukup besar yang ada di sekitar rumahnya. Kelompok pengepung itu pun gentar dan mengurungkan niat jahat mereka. Perusahaan bus rugi besar. Dihikayatkan di awal tahun 1990 ada santri Abuya yang dipukuli kondektur mobil bus. Kemudian puluhan santri mencegat bus itu. Hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan 1 orang kondektur terluka akibat bacokan santri. Pihak manajemen bus itu pun melaporkan santri ke pihak kepolisian. Sebagai pengasuh Abuya Bustomi, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan santri-santrinya itu. Beliau pun ditahan di kantor kepolisian. Ketika proses hukum itu berjalan, perusahaan bus itu mengalami kerugian sangat besar karena para penumpang enggan naik bus itu. Tak sampai di situ, perusahaan bus itu mengalami berbagai macam kecelakaan.